sosok kakek-kakek tersebut malah menoleh ke arahku. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman. Di video kali ini, kita akan menceritakan kisah pengalaman seorang perempuan, sebut saja Mawar, yang mengalami hal memilukan ketika berobat ke dukun. Di mana ketika berobat, dukun itu malah memperkosanya. Bahkan, setan peliharaan dukun tersebut juga ikut memperkosanya. Jadi bagaimana kisah yang dialami oleh Mawar? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Jika diajak kembali mengenang pengalaman waktu itu, sebenarnya bisa dikatakan aku sedikit keberatan. Hal itu memang bukan tanpa alasan, karena setiap aku mengingat, bahkan menceritakan pengalaman tersebut, rasa sakit bercampur takut. Rasanya sudah tidak lagi bisa kutahan. Bahkan, tidak jarang pula, setiap aku menceritakan pengalaman itu, air mataku selalu menetes, membayangkan kenapa pengalaman sepilu itu bisa terjadi padaku. Namun, karena aku juga tidak ingin menyimpan pengalaman ini seorang diri, dan aku ingin memberikan pelajaran bagi orang lain, akhirnya aku pun setuju jika cerita ini diceritakan kembali. Semoga dengan dibagikannya pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, jika mereka benar-benar ada dan mereka benar-benar nyata. Perkenalkan, namaku Mawar. Aku adalah seorang wanita muda yang baru saja ditinggal suamiku pergi untuk selama-lamanya. Benar, suamiku meninggal karena kecelakaan yang dialaminya ketika masih dalam perjalanan keluar kota. Sejak suamiku meninggal, tentu saja kini aku kembali hidup bersama orang tuaku yang sudah semakin tua. Ditambah dengan adikku yang semakin lama sudah semakin dewasa. Singkat cerita, semua cerita ini berawal ketika aku jatuh sakit. Untuk pertama kalinya, ketika aku sudah tinggal bersama orang tua. Waktu itu, aku memang tiba-tiba jatuh sakit yang bisa dikatakan sedikit aneh. Gejala yang kualami mungkin tidak sama dengan orang sakit pada umumnya. Bagaimana tidak, setiap hari menjelang, tubuhku selalu dipenuhi rasa gatal, tidak karuan. Ditambah jika malam tiba, badanku selalu panas, dingin meronta-ronta, seperti aku tidak kuat lagi menahannya. Tapi anehnya, tiap pagi tiba, semua rasa sakit itu mendadak hilang entah kemana. Badan yang awalnya sakit semua, setiap pagi hingga siang hari, seketika langsung tidak terasa apa-apa. Hal itulah yang akhirnya membuat ayahku menganggap penyakitku ini adalah kiriman dari seseorang. Karena aku pun tidak bisa memungkiri, sejak aku ditinggal mati suamiku, banyak sekali laki-laki yang melamarku, namun ditolak oleh orang tuaku dengan alasan aku masih ingin sendiri terlebih dahulu. Hingga akhirnya, waktu pun berlalu begitu saja. Sakitku yang sebelumnya masih bisa kutahan, kini semakin lama, rasanya sudah semakin berat saja. Pengobatan medis kemana-mana sudah aku coba, namun tidak ada hasilnya. Dan singkat cerita, akhirnya aku bertemu dengan Lucy. Dia adalah kawan samping rumahku, yang baru saja pulang dari merantau keluar kota. Lu gak nikah lagi sekarang? Tanya Lucy, yang saat itu bertemu denganku di samping rumahku. Santai dulu, Lus. Aku mau nunggu adikku nikah dulu lah. Kamu pulang kapan? Gak balik lagi nih ke kota? Sahutku. Pulang kemarin. Gak tahu nih, gara-gara COVID, kita di PHK. Jadi pulang deh. Jawab Lucy. Lagian enak di sini, Lus. Bisa sekalian jaga orang tua. Jawabku. Denger-denger lu katanya sakit ya? Tanya Lucy. Gak tahu nih, Lus. Tiap maghrib, badanku gatal semua. Dan kalau malam gitu,
Badanku panas. Capek aku mikirnya. Jawabku. Diguna-guna tuh namanya. Mending diobatin, keburu telat. Ucap Lucy. Kamu tahu tempatnya? Tanyaku. Taulah. Tapi diam aja ya. Jangan bilang orang tuamu. Nanti orang tuamu pasti gak setuju. Soalnya kita yang bicarakan ini dukun. Lu taulah, orang tuamu kan religius banget. Jawabnya. Dan berawal dari obrolan kecil waktu itu, akhirnya aku pun pergi bersama Lucy ke tempat salah satu paranormal yang lumayan jauh dari tempat tinggalku. Sesampainya di rumah paranormal tersebut, tentu saja aku langsung diajak untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan proses penyembuhan. Ketika di dalam kamar pengobatan, awalnya aku memang sedikit tidak nyaman dengan perlakuan paranormal tersebut terhadapku. Beliau memegangi pundakku hingga perutku dan mengusap-ngusapnya dengan minyak gosok yang aku pun tidak tahu minyak tersebut terbuat dari apa. Namun untungnya, di situ aku masih sedikit tenang karena ada Lucy yang masih ada di sampingku untuk menemaniku. Jadi tidak mungkinlah dukun ini berani macam-macam denganku. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya dukun tersebut terlihat menyudahi aktivitas menggosok perutku dan terlihat menyiapkan sesuatu. Nanti malam, sepertinya sudah gak gatal lagi. Kalian balik ke sini lagi minggu depan ya. Dan ini, kamu bawa pulang. Taruh sesajen ini di kamarmu. Mandi kembang 7 rupa, dan bakar kemenyan ini di samping rumahmu. Ucap paranormal tersebut sambil menjulurkan tangannya seraya memberi sejumlah bunga dan perlengkapan sesajen lainnya. Dan setelah proses penyembuhan selesai, aku pun keluar dari kamar tersebut dan segera pergi dari rumah paranormal tersebut. Sesampainya di rumah, tentu saja aku langsung menuruti semua perintah paranormal tersebut untuk membuat sesajen, mandi bunga 7 rupa, dan segala macamnya. Langkah demi langkah, aku lakukan secara perlahan, agar tidak ada satupun yang aku lewatkan. Dan hasilnya, boleh percaya atau tidak, rasa gatal yang sebelumnya mengganggu tubuhku, waktu itu benar-benar bisa dikatakan sangat berkurang. Badan panasku tiap malam pun, kini hampir bisa dikatakan tidak terasa, karena buktinya, aku kini bisa tidur nyenyak. Namun sayangnya, semua itu tidak bertahan lama. Baru beberapa hari aku cukup bahagia, karena tidak ada lagi penyakit yang menggangguku. Waktu itu aku tiba-tiba kedatangan masalah lain, yang sepertinya lebih berat dari masalahku sebelumnya. Benar, dia adalah adanya makhluk halus yang sepertinya datang untuk menggangguku. Awalnya, aku menganggap kebiasaanku menyiapkan sesajen, membakar dupa, mandi kembang 7 rupa, dan segala macamnya adalah murni untuk penyembuhanku saja. Tapi nyatanya, sejak semua itu kulakukan, aku benar-benar didatangi oleh makhluk halus yang sepertinya tertarik dengan apa yang kulakukan. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu seperti biasanya, setelah semua sesajen telah siap, aku siapkan. Aku pun tidur di kamarku dengan perasaan yang sedikit lebih tenang karena badanku yang sudah agak baikan. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku tertidur pulas, aku terbangun karena aku mendengar suara orang mandi yang sepertinya berasal dari kamar mandi yang ada di dalam kamar tidurku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut, bukan main. Mengingat kamar mandi tersebut adalah kamar mandi pribadiku yang tidak mungkin ada orang lain memasuki selain aku. Apalagi malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kok seperti ada orang ya di dalam kamar mandiku? Pikirku dalam hati. Dengan perlahan, aku pun berdiri dan berjalan ke arah kamar mandiku yang saat itu tertutup rapat. Dan tanpa lama-lama lagi, setelah aku sampai di depan pintu kamar mandiku, aku seketika membuka pintunya untuk segera mencari tahu siapa sebenarnya di dalamnya. Namun anehnya, setelah pintuku buka, aku tidak melihat siapapun yang ada di dalam kamar mandiku. Dan untungnya, aku masih bisa melihat air yang ada di dalam bak mandi bergerak-gerak. Ditambah gayungnya pun juga mengambang-ambang di atas air, seperti halnya baru saja digunakan oleh seseorang. Melihat hal itu, tentu saja aku bingungan dengan berjalan mendekati bak mandi tersebut, sambil menoleh ke sana kemari, merasa keheranan. Kok seperti ada yang habis mandi sih? Pikirku. Dan belum selesai aku kebingungan, tiba-tiba pandanganku teralihkan
dengan adanya tumpukan dan ceceran rambut manusia yang berserakan di pojok kamar mandiku. Tumpukan rambut tersebut terlihat tercecer dan terdapat di setiap sudut-sudut lantai kamar mandiku yang saat itu masih terlihat basah. Mengetahui hal itu, karena aku sudah tidak merasa tidak nyaman lagi, akhirnya aku pun keluar dari kamar mandiku dan mencoba tidak menghiraukannya. "Ah, kurus besok aja lah, sekarang ngantuk banget," ucapku sambil kembali berjalan ke ranjangku dan tidur di tempatnya sebelumnya. Namun sayangnya, lagi-lagi semuanya tidak sesuai rencana. Di tengah-tengah aku mencoba kembali tidur, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan sosok hitam yang terlihat seperti laki-laki yang berumur sangat tua. Hal itu terlihat dari postur tubuhnya dan perawakannya memang layaknya kakek-kakek tua. Namun anehnya, kakek-kakek ini terlihat duduk lesu di kursi riasku dengan tetap menundukkan kepalanya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku seketika terkejut bukan main, dan langsung saja aku nyalakan saklar lampu kamarku, yang saat itu memang kebetulan terletak dekat dengan tempat tidurku. Dan puncaknya, setelah lampu kamarku menyala, bukannya menghilang, sosok kakek-kakek tersebut malah menoleh ke arahku dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Mata, bibir dan giginya menghitam dengan tubuhnya yang terlihat membusuk. Sudah cukup bagiku untuk berteriak ketakutan tidak karuan. Teriakku sambil berlari keluar kamarku dan menuju ke kamar orang tuaku. Sesampainya di kamar orang tuaku, tentu saja aku tidak berani menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena aku pun tahu, jika orang tuaku sampai tahu apa yang aku lakukan, pasti beliau akan marah besar. Kalau ayah aku kasih tahu, terus saya lihat ke kamarku, takutnya nanti ayah lihat sesajen di kamarku dan nyium bau dupa. Malah panjang urusannya. Mending gak usah cerita deh, pikirku. "Kamu kenapa? Kok kayak lihat setan gitu?" ucap ayah membukakan pintu kamarnya sambil memelukku. "Aku mimpi buruk ya. Aku tidur sama ayah dan ibu ya," pintaku. Dan singkat cerita, malam itu berlalu begitu saja. Keesokan harinya, aku berat ke tempat dukun tersebut untuk kembali berobat dan coba ceritakan kepada Mbak Dukun tentang apa yang sudah aku lihat semalam di dalam kamarku. Namun sayangnya, Lucy yang seharusnya mengantarku pergi ke tempat dukun tersebut, malam itu dia pergi entah kemana. Bahkan aku sudah mencoba mencarinya kesana kemari, namun dia tidak kunjung aku temui. Menurut orang tua Lucy, dia pergi sudah dari tadi siang dan belum kembali. Dan karena aku berpikir di situ, akulah yang memang memerlukan penyembuhan, akhirnya aku pun memutuskan untuk pergi ke tempat dukun tersebut, seorang diri. Sesampainya di rumah dukun tersebut, aku melihat pemandangan sedikit aneh. Barisan motor yang sebelumnya terparkir rapi di depan rumah dukun tersebut, malam itu tidak lagi nampak. Rumah dukun tersebut benar-benar sepi, dengan tidak ada satupun orang yang terlihat warawiri. Loh, kok sepi banget sih? Jangan-jangan Mbak Dukunnya udah tutup, pikirku sambil berjalan pelan ke arah pintu utamanya, dan kulanjutkan dengan mengetuk pintunya. "Permisi," teriakku. Awalnya, aku memang sengaja mengira jika dukun tersebut telah tiada. Namun setelah beberapa saat aku menunggu, akhirnya panggilanku dijawab oleh seseorang dari dalam rumah, yang tentu saja membuat perasaanku saat itu seketika lega. "Silakan," jawabnya sambil membuka pintu. Dan setelah mengetahui kedatanganku, rupanya dukun tersebut langsung ingat denganku dan maksud tujuanku. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun diajak masuk ke dalam kamar prakteknya dan duduk di tempat biasanya. Waktu itu, tentu saja aku kembali menceritakan semuanya. Gangguan dari sosok kakek-kakek hingga penyakitku yang sudah berkurang. Kuceritakan dengan detail, tanpa sedikit pun yang aku tutup-tutupi. Bahkan, aku juga secara terang-terangan meminta untuk disembuhkan secara keseluruhan, agar tidak lagi mengidap penyakit yang memang menggangguku yang sudah lama ini. Mendengar hal itu, dukun tersebut tiba-tiba memerintahkanku untuk membuka bajuku satu persatu, dan aku
diarahkan untuk berbaring tepat di hadapannya. "Maaf, maksudnya saya telanjang, Mbah," tanyaku. Iya, kemarin kan cuma bagian perutmu yang aku obatin. Sekarang biar ku obatin semuanya. Dan tanpa berpikir panjang lebar lagi, aku pun malam itu telanjang bulat dengan tubuhku yang hanya kututupi kain jarik yang disediakan oleh dukun tersebut. Dan tidak lama setelah itu, dukun tersebut terlihat membawa minyak yang sepertinya akan digunakan untuk menggosok seluruh tubuhku. Dan benar, malam itu satu persatu akhirnya seluruh tubuhku kembali digosok oleh minyak, sembari sedikit dipijat-pijat nikmat. Ujung jari hingga ujung kepala, semuanya dipijat perlahan dengan tidak ada satupun yang kelewatan. Awalnya, aku memang benar-benar menikmati pijatan tersebut, sembari mencium aroma dupa yang memang sejak awal menusuk hidungku. Tapi anehnya, lama-kelamaan, kepalaku yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba pusing, pening, tidak karuan. Tubuhku tiba-tiba terasa berat, dengan jantungku yang semakin lama semakin berdetak kencang dan gemetaran. Dan di saat itulah, semua kejadian tersebut terjadi. Dan tidak berhenti di situ saja. Aku merasakan jika ternyata tubuhku juga sudah sesekali diciumi oleh dukun tersebut dengan penuh nafsu yang sepertinya tidak pantas jika aku menceritakannya di sini. Bahkan, malam itu tanganku benar-benar terasa ditekan hebat dengan kakiku dijepit kuat hingga rasanya aku tidak lagi bisa bergerak leluasa. Namun anehnya, saat itu rasanya aku seolah melayang-layang dan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku sudah berteriak minta tolong sekuat tenaga, namun mulutku rasanya sangat sulit untuk mengeluarkan suara. Rasanya mirip sekali, seperti tindihan. Bahkan hingga saat ini, sebenarnya aku tidak bisa memastikan apakah semua itu hanya mimpi atau memang ulah dari dukun tersebut. Karena ketika kejadian itu terjadi, aku seolah dalam keadaan bermimpi dengan tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tidak. Yang jelas, aku terbangun keesokan harinya, masih tetap di rumah dukun tersebut dengan keadaan yang masih sama, telanjang bulat dengan memakai kain jarik saja. Ketika aku bangun, aku tidak melihat siapapun di rumah tersebut. Semuanya terlihat sepi, dengan tidak ada satupun orang yang terlihat di sekitar sana-sini. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun seketika pergi dari rumah dukun tersebut dan segera pulang ke rumahku sendiri. Sampainya di rumah, semuanya semakin aneh saja. Aku benar-benar lupa aku dari mana dan apa yang telah aku lakukan semalam. Aku seperti kena guna-guna dan blank tidak karuan. Aku linglung dan akhirnya aku pun kembali jatuh sakit untuk yang kesekian kalinya. Sejak saat itu, aku memang tidak lagi bisa memastikan apa yang terjadi kepadaku. Aku seolah disihir dan dibuat lupa oleh dukun tersebut. Menurut orang tuaku, saat itu aku sering tertawa-tawa sendiri hingga menari-nari seorang diri di dalam kamarku, yang aku pun hingga kini masih tidak menyadari jika aku pun melakukan hal itu semua. Dan tidak berhenti di situ saja, adikku juga sering melihat adanya laki-laki memakai baju hitam yang berdiri di salah satu pojok kamarku. Bahkan menurut adikku, hampir setiap malam adikku mendengar jika di kamarku aku sedang melakukan hubungan badan dengan seseorang yang hingga kini pun aku tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya dia katakan. "Kakak kemarin masukin cowok ke kamar ya?" ucap adikku. Maksudmu apaan?" jawabku kaget. "Dari kamarku, kedengaran banget kak. Kalau semalam kakak habis ngapa-ngapain. Sering banget loh aku dengernya. Hati-hati kak, kalau ayah tahu, kakak bisa langsung diusir," ucap adikku. "Kamu ini ngomong apa? Aku gak pernah bawa siapapun masuk dalam rumah. Jangankan nginap, temanku aja gak pernah ada yang kesini kok," protesku. Kejadian-kejadian yang seperti itu terus saja mengganggu hidupku, hingga akhirnya semua berimbas kepada kesehatanku. Dan singkat cerita, akhirnya aku diobati oleh orang tuaku, karena kondisiku yang semakin lama semakin mengkhawatirkan saja. Tubuhku kurus, rambutku habis, dan berat badanku turun drastis, membuat siapapun yang melihatku saat itu pasti mengira
jika aku sudah terkena penyakit berbahaya. Dan seiring berjalannya waktu, aku pun diobati terapi ke salah satu toko yang ada di Pulau Jawa. Dan berkat kegigihan dan rasa sayang orang tuaku, kini akhirnya aku bisa sembuh total tanpa ada keluhan-keluhan lagi seperti sebelumnya. Menurut orang tuaku, waktu itu aku memang diperkosa oleh dukun tersebut dan dilanjutkan oleh setan piaran dari dukun tersebut. Hal itu terjadi karena aku memang sering sekali mandi bunga 7 rupa yang ternyata menarik perhatian dari makhluk yang tak kasat mata. Kini, dengan adanya pengalaman sepahit itu, aku benar-benar membuatnya sebagai pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Semuanya aku simpan rapi di sini dan berharap tidak akan ada lagi orang-orang yang mengikuti jejak kelamku ini. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis, menarik, seputar pendakian atau cerita yang lain, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di deskripsi. Dan juga, bagi kalian yang ingin tampil menjadi narasumber langsung, kalian juga bisa menghubungi kami. Subscribe juga ya channel lain kami, linknya ada di bawah. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.